suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh indah. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, oh Engkau dekat, Engkau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, oh nyatakan sungguh besar, oh pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, katakan sungguh besar, oh pengorbananmu terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari angkat suaramu, sembah Dia, kami nyatakan Kau sungguh besar. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, sungguh besar.
pengorbananmu. Shalalabalabala takaralabalabala. Iya namanya syakaralabalamo. Angkat suaramu katakan sungguh besar pengorbananmu. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh lebih lagi katakan padanya. Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, khususnya GSKI Surabaya. Meskipun keadaan kita sedang menghadapi pandemi, kita harus tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran yang harus kita hidupi. Sebab kekristenan kita bukanlah kekristenan teori, tetapi benar-benar hidup kita. Ya. Dalam menghadapi pandemi ini seringkali orang selalu saja ada beberapa kelompok menanggapi iman, menghidupi iman
setiap orang bisa berbeda. Ada kelompok-kelompok yang begitu fanatik yakin bahwa dirinya benar, bahwa Tuhan bisa diklaim dengan menggunakan namanya. Padahal faktanya ada banyak juga teman-teman kita, sahabat kita, teman sepelayanan kita yang tidak sembuh dari penyakit pandemi ini. Beberapa orang teman saya tahun lalu pelayanan dengan saya, tapi hari ini sudah dipanggil Tuhan. Itu tentu saja bukan karena dosa atau kesalahan. Kadang-kadang bisa terjadi di mana seseorang tertular oleh penyakit tanpa sengaja juga. Sebenarnya kita berada di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi dunia ini sebenarnya beresiko. Baik resiko secara fisik maupun secara mental maupun secara rohani. Dan yang terutama berbahaya adalah yang rohani. Sebab kalau fisik kita mati, itu tidak ada masalah. Karena akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tapi kalau rohaninya yang mati, maka tidak akan dikenal Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan bersama-sama bahwa hidup kita ini, khususnya di Surabaya yang sedang menghadapi masalah juga, mau kita arahkan kemana? Ada banyak orang yang hidup dalam keputusasaan. Ada banyak orang juga yang hidup tanpa arah. Ada orang Kristen juga yang tanpa arah hidupnya. Bahkan ada yang jahat. Nah, ini agak aneh memang. Mengaku percaya Tuhan tapi hatinya jahat. Ya. Hari ini mari kita renungkan kembali apakah kita sudah hidup seturut kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, dari awal sebenarnya Tuhan sudah merancang seharusnya bagaimana sih kita ini, manusia itu harusnya bagaimana. Harusnya kita semua mengikuti rancangan mula-mula Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 1 dikisahkan Tuhan menciptakan segala sesuatunya, langit dan bumi. Disusul dengan penciptaan berikutnya, segala isinya. Baik yang materi maupun yang non-materi sebenarnya Tuhan sudah ciptakan. Yaitu hukum-hukum seperti contohnya hukum fisika, hukum biologi, hukum kesehatan, dan hukum-hukum yang lain, termasuk hukum rohani. Semua ada aturannya, ada hukumnya. Manusia diberi pikiran, perasaan, kehendak, akal budi, agar manusia belajar. Melalui hidupnya, manusia belajar untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Tentu saja dengan tidak melanggar hukum-hukum yang Tuhan ciptakan sendiri. Hukum tabur tuai ditegaskan dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan kamu sesat. Sebab segala sesuatu ada hukumnya, hukum tabur tuai. Ya. Dan seluruh hukum tersebut berlaku untuk semua manusia. Tidak hanya orang percaya atau tidak hanya orang yang tidak percaya. Semuanya berlaku bagi semua manusia. Kalau kita baca Matius 5 ayat 45. Ya, coba kita baca Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya matahari dan hujan pun untuk semua orang, baik orang benar maupun tidak benar, orang jahat maupun orang baik. Semua manusia diberi kesempatan yang sama. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa.
sebenarnya Tuhan juga mengasihi seluruh ciptaan. Sebenarnya Tuhan menginginkan manusia itu menguasai bumi untuk kemuliaannya tentunya, kemuliaan Tuhan. Sayang sekali manusia tidak bisa dipercaya. Adam mula-mula dijadikan pemimpin tapi tidak bisa dipercaya. Di kitab Ayub dikatakan hamba-hambanya pun tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun tersesat. Tersesat di situ adalah dipakai kata toholah. Artinya bodoh sekali. Malaikat-malaikat bisa bodoh, bisa memberontak, bisa tidak taat. Manusia ternyata sama. Banyak yang toholah, bodoh, error, tersesat. Bahkan umat pilihan Tuhan, yang dipilih langsung oleh Tuhan, yaitu umat Israel, bisa tersesat, bisa tidak selamat. Perhatikan baik-baik. Tuhan memilih umat Israel. Kalau Tuhan sendiri yang memilih, harusnya seluruhnya selamat dong. Tapi tidak. Umat Israel pun banyak yang binasa. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan memilih bangsa Israel, bukan ditentukan selamat, tapi dipilih sebagai umat pilihan. Keselamatan tergantung dari respon seseorang. Apakah ia begitu menerima anugerah yang dari Tuhan? Sebab kalau seseorang tidak mau menerimanya, tidak mau mengikuti hukum Tuhan, mau hidup suka-suka sendiri, maka tentu saja bukan salah Tuhan, salah manusianya. Sehingga akhirnya tidak selamat. Sehingga akhirnya mengalami kesulitan-kesulitan, persoalan. Bahkan kesulitan itu sudah dimulai di bumi ini. Ketika seseorang tidak mengikuti hukum Tuhan, ketika seseorang membuat hukumnya sendiri, hidup suka-suka sendiri, maka ia mulai menabur sejak hidupnya di bumi ini. Bukan hanya nanti. Kalau nanti jelas, karena semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Apakah ia diberi hidup oleh Tuhan, lalu dipersembahkan bagi Tuhan? Ataukah ia hidup suka-suka sendiri? Artinya tidak bertanggung jawab. Artinya tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Diciptakan tidak bisa dipercaya. Mestinya diciptakan, kita harus bisa dipercaya. Hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan. Tuhan mati di kayu salib agar kita memiliki kesempatan satu kali lagi. Dalam hidup kita ini, kita dipilih untuk mendengar Injil yang benar, untuk mendengar firman yang benar. Itu namanya umat pilihan juga. Kita yang mendengar firman yang benar ini disebut umat pilihan. Tapi ingat, umat pilihan bisa binasa kalau tidak belajar, kalau tidak bertobat, kalau tidak mengikuti hidup seturut hukumnya Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Sebab di zaman perjanjian lama, hukum Tuhan ditaruh di tulisan, di gulungan-gulungan kitab Taurat. Tapi di zaman perjanjian baru ini, hukum Tuhan atau Taurat Tuhan ditaruh di akal budi manusia. Ditaruh di batin manusia. Ditaruh di dalam batiniah manusia. Artinya, hukum Tuhan tidak hanya berupa tulisan-tulisan. Artinya kita tidak belajar melalui hanya tulisan-tulisan. Kita harus belajar melalui seluruh hidup kita. Itulah ibadah yang benar. Ibadah yang sejati itu adalah melalui seluruh hidup kita. Bukan cuma melakukan hukum yang tertulis. Kita semua akan dinilai menghadap tahta pengadilan Kristus untuk dimintai pertanggungan jawab. Hidup kita ini untuk apa selama hidup? Mulut kita ini untuk apa selama hidup kita? Tangan kita untuk apa? Mengerjakan apa selama kita hidup?
Pikiran kita dipakai untuk apa? Keahlian kita dipakai untuk apa? Bagaimana respon kita menanggapi pandemi ini? Bagaimana respon kita menghadapi banyak orang yang kesulitan hari ini? Kita akan ditanyai oleh Tuhan. Seperti dalam perumpamaan talenta, kita semua diberi talenta. Talenta itu artinya bukan hanya bakat. Semua kesempatan yang ada pada kita itu juga talenta. Jadi talenta bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik. Yang berupa fisik bisa harta kita, bisa tubuh kita, fisik kan, bisa macam-macam. Yang non-fisik pun banyak, pikiran, perasaan, kehendak. Kita diberi Roh Kudus, kita diberi firman yang benar, non-fisik semua, batiniah. Nah, untuk apa itu semua itu? Mari kita renungkan baik-baik. Meskipun kita ada di rumah, kita harus belajar hidup benar. Saatnya kita bertobat lagi. Ada banyak sahabat-sahabat saya yang di Surabaya, di Jakarta, bahkan di seluruh dunia. Sahabat kita semua. Mari kita melalui firman Tuhan ini, kita belajar lagi. Kita mencambuk diri lagi. Untuk melatih diri, seperti Paulus mengatakan. Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku. Supaya kalau orang lain yang aku injili itu diterima Tuhan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Padahal Rasul Paulus pelayanannya sudah all out. Tapi Rasul Paulus berkata demikian. Ia pun melatih diri supaya ia jangan ditolak. Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir Rasul Paulus takut ditolak manusia. Salah itu. Rasul Paulus tidak takut ditolak manusia. Baca semua surat-suratnya. Rasul Paulus takut ditolak Tuhan. Jadi ia melatih tubuh itu maksudnya supaya hidupnya tak bercacat, tak bercelah dalam segala hal. Berusaha, tidak bisa otomatis. Hidup kudus itu tidak bisa otomatis. Harus kita usahakan. Aku berusaha melatih tubuhku. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Harus berusaha. Kita bisa belajar dari kisah mula-mula sebenarnya. Ketika Adam ditempatkan di Eden, Tuhan memberikan peringatan. Jangan kamu makan loh ya buah itu. Nanti kamu mati. Harusnya Adam maupun Hawa berusaha untuk tidak makan buah itu. Bahkan tidak perlu melihat-lihat kepengin segala. Tidak usah. Harus berusaha. Padahal Adam dan Hawa belum punya natur dosa ketika itu. Rupanya belum punya natur dosa pun bisa jatuh dalam dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa, natur dosa menjalar ke seluruh dunia. Ke seluruh manusia, ke seluruh generasi setelahnya. Natur dosa ini begitu merusak. Tetapi, ada tetapinya juga. Bukan berarti kita tidak punya harapan. Coba perhatikan Kain. Kain ketika melihat persembahan adiknya diterima dan persembahannya tidak diperhatikan oleh Tuhan, ia menjadi muram, ia menjadi panas hatinya. Lalu apa yang difirmankan Tuhan kepada Kain? Coba, apa yang difirmankan Tuhan kepada Kain? Tuhan berkata begini, Kain, kalau kamu panas hati dan muram mukamu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya Kain akan ada dalam bahaya, karena sudah ada natur dosanya. Natur dosanya akan keluar itu.
Dan kalau natur dosa itu yang keluar manifestasi, maka manusia menjadi jahat di mata Tuhan. Ya, manusia akan melakukan banyak hal yang jahat. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan selalu memperingatkan manusia itu untuk tidak terpengaruh oleh apapun. Ada banyak pengaruh jahat yang akan berusaha menjatuhkan manusia. Sejak awal, catatan ini kan sangat awal ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita baca Kejadian 4 ayat 6. Ketika Kain hatinya menjadi panas dan mukanya muram, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kain, kenapa kamu begitu, Kain?" Ayat 7-nya Tuhan memperingatkan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Tuhan peringatkan lagi nih. Kain ini hanya satu generasi di bawah Adam. Artinya natur dosa baru menurun, menjalar. Bapak Ibu perlu tahu ya, natur dosa menjalar itu bukan begini. Salahnya Adam yang nanggung Kain, bukan. Natur dosanya yang menjalar. Kecenderungannya berbuat jahat, kecenderungannya meleset, kecenderungannya tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Manusia natur dosa itu menjadi dagingnya, keinginan dagingnya menjadi kuat. Ya, oke. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nah, ini dia. Rupanya dosa itu sangat menggoda. Sangat menarik-narik manusia. Makanya banyak manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itu sangat menggoda. Enak, nikmat, menarik. Ya. Tapi Tuhan memberikan satu perintah. Tadi masih koma itu. Kejadian 4 ayat 7 tadi. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Meskipun dosa mengintip di depan pintu, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Meskipun daging kita ini masih ada natur dosanya, tapi kita harus berkuasa atasnya. Kita harus menguasai supaya tidak dipimpin oleh daging, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Supaya natur dosa itu tidak berkuasa atas kita, tapi kita yang berkuasa atas natur dosa itu. Nah, dengan kejadian mula-mula ini kita belajar sebenarnya. Jadi bukannya tidak mungkin kita hidup kudus. Sebab zaman ini zaman perjanjian baru. Kita sudah disertai Roh Kudus. Dosa kita sudah diampuni. Dahulu Kain belum diampuni, belum ada penyertaan Roh Kudus yang seperti hari ini. Belum ada penebusan dosa. Belum ada Alkitab. Hari ini jauh lebih lengkap. Harusnya kita semua bisa hidup kudus. Sebab firman Tuhan sangat menegaskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata Tuhan Allah, manusia diberi kesempatan hanya satu kali dalam hidupnya. Tidak akan ada lagi kesempatan lain.
Sebab hidup ini hanya satu kali, lalu mati, dan lalu dihakimi. Itulah sebabnya di seluruh ayat-ayat Alkitab itu memberikan satu nasihat atau bahkan peringatan. Seorang nabi yang hidup kira-kira 700 tahun sebelum Yesus, nabi ini sangat terkenal dengan nubuatan-nubuatannya tentang Mesias, yaitu Yesaya. Coba kita baca Yesaya. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama kita masih punya kesempatan untuk bertemu Tuhan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan dekat sama kita hari ini. Roh Allah menyertai kita, Roh Kudus. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Hanya satu kali. Makanya carilah Tuhan sedini mungkin. Hari ini kita harus bertobat lagi. Banyak di antara kita yang belum bertobat meskipun mengaku percaya, meskipun rajin ke gereja. Belum bertobat itu. Coba kita belajar bertobat. Yuk kita belajar bertobat yuk. Ya. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Maka penyesalannya dalam kekekalan. Yang perlu kita sadari adalah selama kita hidup ini, itu ada banyak hal yang merintangi bagaimana kita memenangkan perlombaan ini. Kan sebenarnya kita hidup ini seperti perlombaan. Kita sedang ikut perlombaan. Tidak ada satupun yang tidak ikut. Saya tidak mau ikut, Pak. Nggak bisa. Kita semua ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mengapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka kita diwajibkan. Dalam bahasa kitab Roma dikatakan kita semua orang berhutang. Coba kita baca Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Daging itu, sak itu, sebenarnya itulah natur dosa. Jadi, kalau kita sudah ditebus, maka kita berhutang terhadap Tuhan. Hutangnya bukan hutang duit atau hutang apa. Supaya kita tidak hidup menurut daging. Ingat perkataan terhadap Kain tadi. Meskipun daging kita masih ada, tapi kita harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan menginginkan kita menang atas daging kita. Kalau Tuhan mati di kayu salib, kita harus menang terhadap daging kita. Jangan setelah Tuhan menang, manusia masih kalah. Karena manusia yang kalah tidak selamat. Karena Tuhan sudah berikan contoh, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita pun harus demikian. Kita harus berusaha mengejar ketinggalan kita di sisa umur hidup kita. Kita harus berusaha bertobat terus dalam setiap tindakan kelakuan kita. Kita jangan banyak alasan. Ada banyak alasan. Aku memang demikian, Pak, sejak dilahirkan sifatku memang begini. Kalau seseorang cinta Tuhan, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya menjadi mungkin. Tapi saya begini, tidak usah pakai tapi. Mau atau tidak. Inilah kita itu sebenarnya bisa mau atau tidak. Ada orang yang mau hidup gampang, ikut Tuhan mau gampangan.
Nah, yang begini nggak bisa. Karena hidup Tuhan harus menderita. Harus menanggung beban. Harus memikul salib kita masing-masing. Itu kata Alkitab, jangan diganti-ganti. Biarpun kita umat pilihan bisa binasa kalau tidak bertobat. Nggak ada orang yang ditentukan ini selamat meskipun tidak bertobat, tidak ada. Barang siapa tidak bertobat, dia tidak selamat. Meskipun ngaku dengan mulutnya Yesus Tuhan. Tapi kalau tidak bertobat, tidak selamat. Kristen tidak selamat. Agamanya doang yang Kristen. Tapi hidupnya bukan Kristen. Tidak selamat. Mana ada orang ditentukan yang ini selamat, yang ini tidak. Nggak ada. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi jangan banyak alasan. Hari ini kita semua ayo kita belajar. Ayo kita kosongkan diri kita. Ayo kita belajar lagi dari nol kalau perlu. Jangan sombong. Manusia itu yang menghalangi dirinya itu adalah dirinya sendiri. Berhala dalam dirinya. Ia merasa sudah benar meskipun salah. Makanya ya, kita itu harus bercermin diri setiap hari. Apakah aku sudah seperti yang Tuhan inginkan? Atau aku masih banyak keinginanku sendiri, ambisiku sendiri. Di saat-saat yang sulit seperti ini, ada banyak saudara-saudara kita yang terkena virus COVID ini. Ini hendaknya memberikan satu pencerahan bagi kita. Bahwa manusia itu sangat rentan bisa terkena penyakit dan tidak ada obatnya. Belum ada obatnya. Ini mestinya membuat kita merenung. Sangat rentan, setiap saat bisa mati. Jangankan COVID, Bapak Ibu. Serangan jantung itu terjadi setiap saat loh. Banyak orang hari ini tidak pernah check up, bukan? Kalau tidak pernah check up, siapa tahu jantungnya bermasalah. Makanya, sebelum hari itu tiba, yuk kita matikan diri kita. Natur dosa kita maksudnya. Keakuan kita. Ayo kita mulai hidup baru. Coba, bisa nggak kita berubah hidup baru? Di gereja, bagaimana kita bergaul dengan sesama pelayan Tuhan. Ayo kita hidup yang benar. Kita harus mengasihi semua orang. Bagaimana mengasihi yang benar. Bagaimana menjadi berkat di rumah, di gereja, dimanapun kita ada. Ada banyak masalah di dunia ini meskipun tidak dalam nanti kalau pandemi sudah selesai. Akan ada masalah banyak. Disinilah diuji iman kita dalam menghadapi masalah. Apakah kita tetap pada jalur yang benar? Melakukan bagian kita dengan sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela. Mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan. Ibadah yang benar itu seperti itu. Bukan cuma ritual, bukan cuma ke gereja, bukan cuma aturan-aturan tertulis, bukan cuma Taurat yang tertulis, tapi Taurat yang ditaruh Tuhan dalam akal budi dan di hati kita, di batiniah kita. Bagaimana caranya? Ya, dalam segala hal harus hidup tak bercacat, tak bercela. Segala hal. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Segala hal. Coba mulai sekarang diperiksa setiap kali kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukannya untuk Tuhan atau tidak.
apakah yang kita lakukan menyenangkan Tuhan atau tidak. Coba kita check up masing-masing. Coba kita melakukan rapid test. Rapid test itu kan untuk melihat apakah seseorang mempunyai antibody, artinya bereaksi, sedang bereaksi terhadap virus atau apapun, atau tidak. Mestinya kerohanian kita ada rapid test juga. Coba di rapid test apakah kerohanian kita ini sehat. Apakah kita meresponi anugerah Tuhan. Atau kita sedang meresponi natur dosa. Melayani natur dosa kita. Atau kita sedang melayani Tuhan. Cuma ada dua pilihan Bapak Ibu hidup ini. Melayani Tuhan atau melayani natur dosa. Tidak bisa dua-duanya. Tidak usah lihat KTP Kristen percuma. Lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah melayani Tuhan? Bukan sedang melayani natur dosa kita. Sebenarnya ya, kalau mau jujur, orang jahat itu tahu loh dirinya jahat. Tidak mungkin orang jahat itu tidak tahu dirinya jahat. Kalau seseorang sedang mencuri, memangnya dia tahu mencuri itu baik? Kan tidak. Dia tentu tahu bahwa itu perbuatan jahat, melanggar hukum. Orang yang korupsi tentu tahu itu melanggar hukum. Orang yang selingkuh tentu tahu itu menyakiti istrinya, menyakiti Tuhan terutama. Orang yang sedang memberhalakan dirinya sendiri tentu tahu bahwa itu salah. Yang menjadi masalah adalah ia sedang melayani natur dosanya. Memangnya Adam dan Hawa tidak tahu bahwa makan buah itu menyebabkan kematian versinya Tuhan? Tentu tahu. Memangnya Kain tidak tahu bahwa kalau ia lanjutkan panas hatinya itu, maka itu dosa. Kan sudah diberitahu oleh Tuhan. Memangnya Yudas tidak tahu kalau mengkhianati Tuhan Yesus itu mengkhianati gurunya, mengkhianati Tuhan? Tentu tahu. Banyak orang tahu kok ketika berbuat jahat, tapi tetap saja dilakukan. Ini benar-benar loh. Makanya orang kalau ditolak Tuhan itu nggak bisa komplain dia. Tidak bisa ia keberatan. Kenapa? Karena ia tahu apa yang dia lakukan. Tapi kita pada kesempatan ini kita mau belajar seperti kata Tuhan terhadap Kain. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Nya di situ natur dosa itu. Kita harus menguasai natur dosa ini. Sebab kita diampuni dosa kita di kayu salib. Kalau kita tidak mau menguasai natur dosa, tidak mau bertobat, masih buat dosa lagi, masih hidup di dalam dosa, selingkuh jalan terus, tidak jujur jalan terus, tidak mau hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, pelit, maka percuma kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk orang itu. Sebab kematian Tuhan menuntut setiap orang yang menerimanya supaya menjadi anak Allah, supaya tidak berbuat dosa lagi. Dosa di situ hutang, saudara. Dosa itu sebenarnya hutang. Makanya dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tetapi sifatnya masih melekat pada manusia. Jadi hari ini kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa natur dosa itu masih ada dalam diri kita. Daging itu masih ada, keinginan daging itu. Tetapi kita harus berkuasa atasnya. Mari kita bertobat. Ya. Dalam suasana yang demikian, ekonomi melemah, politik tidak jelas, politik dunia juga tidak aman.
kita tidak bisa kemana-mana. Tidak ada tempat aman lagi di bumi ini. Justru kondisi seperti ini hendaknya mengingatkan kita. Ada satu tempat yang aman untuk kita lari. Kita mendekat saja pada Tuhan. Ada banyak hal yang kita belum tahu solusinya. Tapi kita mendekat saja pada Tuhan. Tapi bagian kita harus kita lakukan. Kita harus berkuasa atas keinginan daging kita. Nah, yang lain-lain yang kita tidak mengerti, kita mendekat saja pada Tuhan. Sebab setiap orang akan dituntut sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Nah, hal-hal di luar yang bisa kita lakukan, kita berserah saja kepada Tuhan. Demikian harusnya bagaimana kita hidup. Alkitab itu luar biasa. Firman kebenaran itu luar biasa. Sejak Kejadian 1 ayat 1 sampai akhir kitab Wahyu, temanya cuma satu, Bapak Ibu. Keselamatan umat manusia. Temanya cuma satu, anugerah Tuhan. Bagaimana anugerah Tuhan dicurahkan bagi manusia. Dari tidak ada menjadi ada. Menjadi ada, jatuh ke dalam dosa, dikasih kesempatan satu lagi. Bahkan untuk umat pilihan diberi kesempatan untuk memerintah bersama Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Kalau hari ini banyak orang tidak menggunakan kesempatan ini, itu namanya toholah. Itu namanya bodoh. Itu namanya error. Itu namanya tersesat dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi hari ini kita tentu saja tidak mau ketinggalan. Tapi ya itu, jangan cuma di mulut. Ayo belajar. Sampai kapan sih tidak mau belajar? Sampai kapan sih kita semua tidak mau bertobat lagi? Kosongkan diri kita. Keinginan-keinginan kita. Natur dosa kita, matikan. Lumpuhkan. Jangan layani dosa kita. Kita harus melayani Tuhan. Sebab seluruh hidup kita milik Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Khusus untuk yang di Surabaya, jaga kesehatan. Juga yang ada di Jakarta, yang dimanapun, yang sedang angka COVID-nya sedang naik. Kita berdoa untuk yang terbaik bagi kita semua. Jaga kesehatan, protokol kesehatan. Jangan gunakan iman sebagai alasan untuk tidak mau ikut protokol kesehatan. Dalam nama Yesus saya pasti nggak kena virus, Pak. Jangan begitu. Kamu tidak mengerti firman Tuhan. Justru kalau orang beriman, aku harus jaga kesehatan. Aku harus jadi teladan. Karena itu bagian kita. Jangan tidak bertanggung jawab. Iman itu pasti bertanggung jawab. Banyak sekali model iman yang tidak bertanggung jawab diajarkan. Itu bukan iman. Iman yang benar itu bertanggung jawab. Seluruh hidupku bagi Tuhan. Tubuhku kujaga baik-baik. Aku bertanggung jawab dengan tubuh sementara ini. Firman Tuhan berkata begini, kalau kamu tidak bisa dipercaya dalam hal kecil itu termasuk tubuh kita ini, yang fana ini, yang bakalan mati. Kamu tidak akan bisa dipercaya dalam hal besar, tubuh yang kekal. Kalau dalam harta dunia aja kamu nggak bisa dipercaya, kamu tidak bisa dipercaya dalam hal harta surgawi. Kiranya firman Tuhan ini jangan cuma didengar, diaminkan saja loh. Harus dihidupi. Firman Tuhan berkata kalau seseorang mengerti firman, hidupnya berbuah-buah. 30 kali, 60 kali, 100 kali. Artinya luar biasa. Tapi kita pun harus ambil bagian. Harus mau melakukannya. Harus mau praktek. Harus mau berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ya.
Amin ya. Bapak Ibu sekalian, firman itu hanya efektif kalau kita semua mengerti dan kalau kita semua menghidupinya, mempraktekkannya, bukan hanya teori. Ya. Jadi mari kita perhatikan bagaimana kita hidup sebelum ada hari-hari di mana kita tidak bisa apa-apa lagi. Mari kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita menjadi suara, menyuarakan kebenaran kemanapun kita pergi. Baik melalui mulut maupun melalui perbuatan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang berbahagia adalah orang-orang yang bukan hanya mengaminkan lewat mulut, tapi terutama lewat hidupnya. Haleluya. Hosana, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang ada di Surabaya dan umat Tuhan di seluruh dunia, kalau kita mendengar firman ini bukan kebetulan. Biarlah di minggu pagi ini menjadi minggu yang penuh berkat bagi kita semua. Dan kita semua hidupnya berubah karena firman yang benar. Ya, salam untuk semua teman-teman kita di Surabaya, di Jakarta, dimanapun berada. Mari kita lakukan di sisa umur hidup kita ini untuk Tuhan. Kiranya kita sudahi pertemuan ini dan mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur berkuasa mengubah setiap kami, Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Dan seluruh hidup kami sebenarnya kami sudah diberkati. Oleh karena itu, maka pagi ini kami mau terima lagi berkat yang dari Tuhan sebelum kami sudahi. Segala berkat turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, semua kita katakan, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Biarlah Tuhan yang kuat, ya Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan, berjalan di dalam kekuatan Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan
sekarang. Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.